Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat pagi semua. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang transfigurasi Yesus, penampakan kemuliaan Yesus di gunung. Tentu saja hal ini beralasan karena sebelumnya
Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita sengsara, bahwa ia akan ditolak oleh tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan ia akan wafat dibunuh. Tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Penyampaian kabar ini tentu menggoncangkan iman para murid, karena yang mereka harapkan dari Yesus sangatlah berbeda dengan apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Karena itu, kemudian Yesus menampakkan kemuliaannya. Untuk membuat para murid tetap teguh percaya mengikuti Dia. Ada beberapa hal yang menarik yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa sebelum Yesus berubah rupa, justru Yesus dan murid-muridnya sedang dalam suasana berdoa. Di sini kita bisa melihat bahwa doa dapat memberikan kekuatan pada diri setiap orang. Bahkan doa dapat memancarkan cahaya yang tak terbilang. Doa memiliki daya ilahi. Kita juga mendengar ada Musa dan Elia yang hadir dan berbicara dengan Yesus. Dalam Injil dikatakan mereka berbicara dengan Yesus tentang tujuan perjalanan Yesus. Bahwa perjalanan Yesus akan digenapi di Yerusalem, di mana ia akan menderita sengsara, di mana dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri, oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi, di mana ia akan dihukum. Bahkan ia akan wafat. Tapi kemudian
akan bangkit pada hari ketiga. Ini juga membuat kita dapat melihat bahwa terkadang dalam situasi tertentu kita juga membutuhkan orang lain untuk dapat saling meneguhkan, untuk dapat saling menopang, untuk dapat saling menguatkan. Dan tentu saja hal ini sesuai dengan sinodalitas kita. Kita harus bersama berjalan membangun gereja Kristus. Di pihak lain, kita juga mendengar bagaimana reaksi para murid ketika menyaksikan transfigurasi Yesus itu. Guru, alangkah bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tentu saja dalam realita hidup kita, seringkali ketika kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami kesuksesan, kita mengalami keberhasilan, kita tidak mau hal itu berlalu dari kita. Kita ingin tetap merasakannya. Kita ingin tetap menikmatinya. Kita tidak mau kehilangan. Tetapi ada lagi hal yang lebih menarik. Ada suara yang terdengar. Inilah putraku yang kupilih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Para murid diajak untuk mendengarkan Yesus putranya. Dan saat ini kita semua yang hadir juga diajak untuk mendengarkan Yesus. Terutama dalam perjalanan ziarah mengikuti Yesus. Bahwa untuk mengikuti Yesus tidak selamanya berjalan baik-baik saja. Tidak selamanya berjalan mulus. Tetapi terkadang ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak cobaan. Ada begitu banyak penderitaan yang pasti akan kita alami, yang pasti akan kita rasakan, sebagaimana Yesus sendiri telah mengalaminya. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk tetap setia mengikuti Dia.
Sebagaimana juga yang kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa sekian lama kemudian Allah berusaha untuk membangun kembali relasinya dengan manusia dengan memanggil Abraham dan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar ada janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Yang pertama, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Itu artinya tak terbilang jumlahnya. Kemudian Abraham juga diberikan tanah yang subur, yang cukup luas, dari sungai Tigris sampai sungai Efrat. Dan dengan ini kita bisa mengerti mengapa pergolakan yang terjadi tidak pernah berakhir. Karena bangsa Israel melihat bahwa itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, menjadi milik mereka. Tetapi terlepas daripada itu, dalam perjanjian itu Abraham diminta hanya untuk setia kepada Allah Yahweh-nya. Dan Abraham menunjukkan itu. Sehingga kemudian Abraham dijadikan teladan bagi kaum beriman. Tentu tidak mudah untuk setia. Dan hari ini Allah juga meminta kepada kita untuk setia mendengarkan Yesus, mengikuti perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Kemudian kita juga akan menyaksikan bagaimana Yesus menderita sengsara. Bagaimana Yesus ditolak. Bagaimana Yesus kemudian wafat, disalibkan. Tetapi hari yang ketiga ia akan bangkit. Pertanyaannya, jangan sampai kita juga akhirnya menjadi orang-orang yang kemudian menolak Yesus. Ataukah kita mau tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir? Supaya kita juga dapat menikmati kemuliaan bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Masa Prapaskah
adalah kesempatan berahmat bagi kita semua untuk melihat kembali sejauh mana perjalanan iman kita mengikuti Yesus. Masa Prapaskah adalah kesempatan berahmat bagi kita semua untuk kembali membangun relasi kasih dengan Allah dan dengan sesama melalui karya-karya amal kasih, melalui doa-doa, dan melalui pelayanan-pelayanan kita masing-masing. Kita berharap agar kita semua juga kemudian menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana seruan Allah kepada kita semua untuk mendengarkan Yesus. Inilah putraku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuhan memberkati kita semua.